selamat datang di praktikum kartografi dan perpetaan di acara 2. Jadi di acara generalisasi peta ini, kita akan membuat layout sebesar 30 cm dan juga 24 cm. Kemudian akan kita plot ke dalam kalkir, dan kita juga membutuhkan inset sebesar 7 kali 5 cm. Setelah itu, kita akan mengeplot area yang ada di kaflingan, kemudian dipindah ke dalam kalkir A3. Setelah kita memindahkan plottingan di dalam kalkir A3, kita akan memindahkan ke dalam block kalkir A3. Dibuat sama tapi tanpa ada warna. Kemudian di dalam block A3 ini akan diberi penomoran pada sisi vertikal sampai 12 dan akan diberi abjad sampai A sampai O. Setiap satu sisi angka dia memiliki 2 cm, kemudian satu sisi huruf dia memiliki panjang 2 cm, sehingga luasnya adalah 4 cm. Setelah itu, kita akan mengeneralisasikan ke dalam peta berukuran 25 skala 1:25 dengan memindahkan ke dalam kalkir A3 dengan cara diperkecil. Caranya adalah dengan melihat setiap 2 kali 2 cm itu setara dengan 1 kali 1 cm di dalam block A4. Kemudian kita akan pindahkan. Kita lihat dulu. Nilai skalanya, maka kita akan memindahkan hasil dari blok kalkir ini dipindah ke dalam kalkir biasa. Kita caranya dengan menjebak saja, sama. Sampai selesai. Itu akan kita lakukan sampai plottingan kita terpenuhi. Nah, selanjutnya itu adalah untuk peta perbesaran. Untuk peta perbesaran sendiri itu kita menggunakan peta skala 1/5000. Dengan daerah plottingan itu kita memplotting untuk panjangnya itu 15 dan lebarnya itu 12 cm. Lalu setelah kita memplotting daerah kita sendiri itu, kita memplotting di kalkir, di mana panjangnya itu 15 dan lebarnya itu 12 cm. Untuk di kalkir ini sendiri kita memplot daerah yang kita plotting dengan warnanya juga, kebun menggunakan warna hijau, ladang itu warna kuning, pemukiman warna oranye, dan sawah pada hujan. Lalu kita juga memplot untuk jalannya berwarna merah dan sungainya itu berwarna biru. Lalu setelah kita memplotting daerah kita di kalkir, selanjutnya kita memplotting daerah kita itu di milimeter kalkir. Dimana untuk kita memplot milimeter kalkir ini, kita hanya memplotting untuk batas daerahnya dan batas daerah sungai dan jalannya. Lalu untuk kalkir ini sendiri kita menggunakan panjang 15 kali 12 cm sama seperti tadi. Lalu untuk kita tulis horizontal itu A sampai O, dan untuk vertikalnya itu 1 sampai 12. Untuk nomor penomorannya sendiri itu A dan 1 itu berarti 1 kali 1 cm, lalu juga B 1 kali 1 cm, dan seterusnya sama hingga di daerah plottingan kalian sendiri. Lalu setelah kalian plotting, kalian juga dapat zona-zonanya, kalian pindahkan ke kalkir A3. Nah, untuk kalkir A3 sendiri, untuk penzonaannya itu
A1 itu berarti 2 kali 2 cm. Jadi untuk 1 cm dalam mm kali kira A4 itu sama dengan 2 kali 2 cm dalam mm kali kira A3. Lalu setelah kalian nah selanjutnya itu adalah untuk memindahkan dari mm kali kira A4 ke mm kali kira A3. Jadi untuk mm kali kira A3 itu satu kotakan 1 atau 1A itu berarti 2 kali 2 cm. Sedangkan dalam mm kali kira 4 1A itu berarti 1 kali 1 cm. Nah, untuk memindahkannya sendiri kalian bisa memplotting per zona. Jadi dari bentuk ini di mana dalam zona B1 dengan garis seperti ini kita bisa memindahkan ke garis B1 nya itu kita ikuti bentuknya jadi seperti ini. Lalu lanjut ke kotakan A3 dimana sampai seperti ini. Lalu ke 3C kita ikutin bentuknya seperti ini dengan data yang kita ketahui itu di zona misalkan 2D, nanti sampai sini 2D. Lalu kalian lanjut hingga seterusnya sehingga semuanya sudah terplot. Nah, setelah kalian memplotting zona batas penggunaan lahan kalian juga memplotting untuk jalan dan sungainya. Untuk jalan sendiri ini berada di zona J1 seperti ini. Lalu hingga ke zona H4. Berarti hingga sini kira-kira. Lalu kalian plotting juga untuk semua sungainya. Setelah itu kita lanjut ke jalan. Untuk jalan sama seperti tadi konsepnya, dimana ada di zona M1 kita plotting hingga ke O5. Kita plotting hingga sini O5. Kira-kira seperti ini bentuknya. Lalu setelah kalian plotting semua dari batas penggunaan lahan, sungai dan jalan, kita plotting ke kalkir A3. Nah, dari kalkir A3 ini kalian plotting hasil dari perbesaran kalian. Untuk itu kita ikuti saja bentuknya. Kita ikuti bentuknya. Ya, dimana petanya sudah selesai. Lalu kita juga plotting jalan dan sungainya. Nah, setelah kalian plotting semua, kalian juga harus mewarnai untuk warna pengguna lahannya, yaitu kebun berarti hijau, ladang kuning, pemukiman itu oranye, dan sawah ada hujan.